bagian kedua dalam modul 2. Di sini kita akan buat tentang tipe data dalam JavaScript Node.js. Saya langsung buka Visual Studio Code. Oke, sekarang kita akan buat tentang tipe-tipe data. Ada tipe data primitif dan juga ada tipe data objek. Jadi di sini kita akan melihat berbagai macam tipe data yang ada. Jadi gitu. Di sini saya masuk dulu ke mode node. Kemudian saya buat sebuah variabel, misalnya A sama dengan 9. Jadi keterangannya A ini adalah tipe data tipe data primitif. Dia undefined, tidak mengembalikan nilai. Kemudian kita bisa cek tipe of A. Jadi tipe of A ini adalah number atau integer. Dan tipe data primitif itu ada integer, ada string, ada boolean, ada undefined, ada juga null. Kemudian untuk tipe data objek itu kita buat number 9. Ya, jadi ini adalah tipe data objek. Tipe data objek. Jadi kita bisa cek tipe of B. Ya, dia langsung muncul objek. Jadi tipe data dari B ini adalah objek, sedangkan tipe data dari A ini adalah number. Jadi sekarang kita akan membuat atau merubah B ini menjadi string. Tipe datanya menjadi string. Ya, itu string. Kita buat ke string, ya. Jadi langsung 9. Kita bisa cek ulang tipe B itu string, jadi 9. Dia menjadi string 9. Kemudian kita buat A. Ya, kalau kita A langsung muncul 9. A to string. Ya. Kalau tipe datanya string maka ada tanda petik 1 seperti ini atau petik 2. Kalau tipe datanya number, tanda petik tidak ada. Kemudian sekarang kita akan mengenal dengan tipe data number. Oke. Kita masuk ulang. Kita lanjut untuk tipe data number. Kita buat variabel untuk desimal sama dengan misalnya 235. Kemudian kita buat untuk variabel biner. Jadi angka biner itu sama dengan 0
B lalu 1111. Ini adalah angka biner. Kemudian untuk bilangan oktal, for oktal sama dengan O gunakan 0 lalu O lalu misalnya 377. Oke. Kemudian ada bilangan heksadesimal, desimal sama dengan 0xFF. Nah, jadi ini adalah bilangan desimal yang ada 10 digit, kemudian bilangan biner yang ada 2 digit, kemudian bilangan oktal yang ada 8 digit dan 16 digit untuk heksadesimal. Kemudian kita kasih keterangan untuk bilangan real. Bilangan real kita buat variabel A sama dengan 123,456. Kemudian ada buat variabel B sama dengan 1,2E3. Jadi ini adalah bilangan heksadesimal. Sekarang kita akan membuat contoh untuk penggunaan tipe number. Kita buat new file, kita buat dengan nama number.js. Oke. Kemudian kita masukkan script var readline sama dengan require kurung lalu misalnya readline untuk membaca input dari keyboard sing. Oke. Read kemudian kita bikin cons atau konstanta P sama dengan 3,14 159 2653 3589 793. Jadi ini adalah konstanta dari P. Kemudian var radius atau jari-jari, kemudian variabel luas, koma keliling kemudian radius atau jari-jari sama dengan parse float. Dia akan dikonversi ke float, lalu dia membaca input dari keyboard, custom, masukkan jari-jari lingkaran.
Oke, jadi dia akan meminta user untuk memasukkan jari-jari lingkaran. Luas sama dengan pi kali r kali radius pangkat 2 kali r kali radius kali radius. Kemudian untuk keliling kita buat sama dengan 2 kali pi kali radius. Oke, seperti ini. Kemudian kita tampilkan konsol log luas lingkaran, kita spasi /t backslash /t ini untuk spasi atau tab, sama dengan ditambah dengan variabel luas. Oke, koma, kemudian kita tampilkan lagi keliling lingkaran, kita kasih tab 1 kali sama dengan plus keliling, variabel keliling. Oke, kemudian kita coba jalankan, kita keluar dari mode ini. Kemudian kita masukkan nama file di sini, number.js. Jadi akan meminta untuk masukkan ada kesalahan di sini. Number kita belum save ini. Oke, saya jalankan ulang. Ya, dia meminta untuk masukkan jari-jari. Jadi misalnya 8,9. Jadi sini kita bisa menggunakan angka ada koma karena kita sudah parse float. Jadi float untuk bilangan yang ada koma di belakang. Kita masukkan, kemudian dia akan menjalankan rumus yang ini. Jadi ini keliling lingkaran sama dengan 24,8, sekian, keliling lingkaran 55, sekian. Oke, lanjut kita masuk ke tipe data string. Jadi tipe data string itu kita bisa menggunakannya dengan cara seperti ini, menggunakan tanda petik 2 atau tanda petik 1. Jadi ini tipe data string. Jadi kita buat file baru dengan nama string.js. Kita masukkan variabel string str1 sama dengan, di sini kita menggunakan petik 1. Misalnya kita masukkan stikom lindo. Oke, di sini petik 1 harus bungkus di sini. Oke, kemudian untuk string yang kedua kita menggunakan petik 2.
masukkan sama Stikom Wiyolindo Kupang. Oke. Kemudian untuk string yang ketiga kita gunakan tanda tik seperti ini. Oke, kita masukkan sama Stikom Wiyolindo Kupang. Jadi ketiga data ini yang berbeda adalah tanda petik 1, ada tanda petik 2, dan ada tanda tik seperti ini. Kemudian kita cetak konsol, kita cetak untuk yang petik 1, petik tunggal. Kita petik tunggal, kemudian petik tunggal ditambah dengan STR1. Oke. Kemudian kita cetak lagi untuk yang petik ganda, petik ganda tambah dengan STR2. Berikutnya kita cetak lagi untuk tanda tik seperti ini. Tik. Ditambah dengan STR3. Oke. Kita save. Kemudian kita jalankan di sini. String.js. Ya, dia akan menampilkan untuk yang pertama petik tunggal, petik ganda, dan tik Stikom Wiyolindo Kupang. Jadi ini adalah ketiga jenis cara untuk menuliskan tipe data string. Ada bisa menggunakan petik 1, petik 2, dan tanda tik. Sekarang kita akan lanjut ke interpolasi variabel, atau untuk menyederhanakan kita masuk ke mode ini. Kemudian kita buat variabel A sama dengan 8, variabel A sama dengan 8, koma, lalu B sama dengan 9, koma, C sama dengan A ditambah B titik koma. Oke, jadi kita cetak konsol log A ditambah string tambah ditambah B tambah string sama dengan kemudian ditambah C tutup kurung lalu titik koma. Enter. Ya, jadi akan menghasilkan A adalah 8, B adalah 9, dan C adalah A ditambah B. Jadi 8 tambah 9 sama dengan 17. Jadi sekarang kita bisa menyederhanakan kode di atas menggunakan cara seperti ini. Langsung konsol log, kemudian kita menggunakan
tanda dolar, lalu dalam kurung A. Tanda dolar adalah variabel A ditambah tanda dolar variabel B sama dengan tanda dolar lalu C. Oke, tutup dengan tanda petik lalu cukup. Oke. Coba kita tutup. Aduh, ganti ini dengan petik 1. Jadi di sini ada kesalahan sedikit di bagian. Kita klik ulang saja. Kita ketik ulang konsol titik log, kemudian kita masukkan dolar menggunakan tanda kurung kurawal A. Ditambah dolar lalu tanda kurung kurawal B sama dengan dolar tanda kurung kurawal C lalu tanda kutip tutup kurung. Salah, kita buat ulang. Kita deklarasikan variabel ulang, variabel A sama dengan 8, B sama dengan 9, lalu C sama dengan A ditambah B. Oke. Lalu kita cetak konsol atau kita langsung arah atas. Ya, seperti ini. Oke, di sini ada kesalahan dari tanda string. Di sini kita harus menggunakan tanda tik. Oke. Jadi ini untuk menginterpolasi variabel. Kita harus menggunakan tanda tik seperti ini. Oke. Jadi tadi kesalahan karena menggunakan string, kutip tunggal dan kutip ganda. Oke, kita stop ini. Kemudian kita buat satu file baru untuk interpolasi. Kita beri nama interpolasi.js. Kemudian kita masukkan script. Kita deklarasikan variabel A sama dengan 8, lalu B sama dengan 9, lalu C nya sama dengan A ditambah B. Kemudian
kemudian kita cetak konsol log, kita menggunakan tanda tik untuk interpolasi variabel. Jadi variabel tanda dolar, lalu tanda kurung perawal, kita masukkan A. Cari nilai dari A, ditambah tanda dolar, lalu nilai dari B, kemudian sama dengan tanda dolar nilai dari C. Oke. Kemudian kita buat berikutnya. Kita tampilkan nilai dari A. Kemudian di sini kita kali menggunakan perkalian nilai dari B sama dengan, kita tampilkan di sini variabel tanda dolar, lalu kita operasikan di sini A dikali dengan B. Jadi yang tanda ini tidak ini tidak melakukan operasi antara nilai A dan nilai B. Jadi yang melakukan operasinya adalah di sini A kali B. Kemudian kita lanjut untuk yang berikut. Masuk kita ya, nilai dari A dibagi dari B, kemudian sama dengan A per B. Oke. Di sini yang melakukan operasi mengambilkan hasil A dibagi B di sini. Kemudian kita jalankan di sini. Interpolasi .js. Ya. Jadi dia menampilkan ini nilai A, kemudian tanda plus ini dari ini, dan menampilkan nilai B, dan menampilkan nilai dari C. Dari C itu 8 tambah 9 atau A tambah B. Kemudian yang berikut juga begitu, dia menampilkan nilai A, lalu menampilkan tanda ini dan nilai B, lalu 72 ini dihasilkan dari A kali B. Jadi melakukan operasi perkalian di dalam tanda kurung ini, kurawal ini. Sekarang kita lanjut di bawah, kita masukkan var S sama dengan kita gunakan tanda tik, lalu enter satu kali, kemudian kita masukkan dengan adanya node.js, kemudian kita kasih enter /n backslash, kemudian kita menggunakan tanda plus, kita jumlahkan, operasikan string, lalu di sini string berikutnya JavaScript dapat digunakan untuk membuat kita /n, kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya menggunakan tanda tik, lalu beragam tipe aplikasi. Oke, kemudian kita cetak di sini konsol kita
print S. Kemudian kita jalankan di sini, tekan arah atas lalu enter. Ya, dia langsung menjumlahkan dengan ada. Jadi di sini kita melakukan operasi penjumlahan data string. Dari sini kita juga bisa hapus tanda plus ini dan tanda ini. Kemudian kita hapus tanda tik yang ini bersama tanda plus, tanda ini, kemudian tanda ini. Jadi dia langsung menekan tanda tik satu di sini dan di belakang. Oke, jadi sama. Dia langsung menjumlahkan tanda string-string. Oke, dalam JavaScript juga kita bisa menyisipkan tanda seperti ini atau tanda backslash T ini untuk enter satu baris ke bawah dan backslash T untuk tab. Kita bisa tes di sini. Misalnya kita masukkan, kita konsol, kita cetak, misalnya pemrograman, lalu kita backslash n untuk enter ke bawah, lalu kita tambahkan JavaScript. Ya. Jadi hasilnya sebagai berikut ya, dia akan enter ke bawah slash n. Lalu berikutnya kita akan belajar tentang tipe data boolean. Jadi tipe data boolean itu hanya ada dua, yaitu true dan false. Kita misalnya seperti ini. Misalnya kita var bertemu variabel bertemu sama dengan tipe datanya adalah boolean false. Jika true juga boolean. Jadi kemudian kita buat function di bawah ini, while atau logika while ketemu, masukkan variabel ketemu di sini, bertemu, while bertemu, kemudian kita buat tanda kurung perawat, lalu bertemu sama dengan true. Jadi jika bertemu sama dengan true, di koma, lalu kita tutup tanda kurung perawat. Kesalahan di mana? Oh, ada kesalahan di sini. Kita ulang lagi. Ini kita kurang tanda seru di sini. Oke. Enter, kemudian enter, lalu tanda. Oke, dia akan menghasilkan true. Berarti tipe data ini adalah boolean. Berikutnya kita akan belajar tentang mengenal array di dalam JavaScript. Jadi array itu, tipe data array itu adalah tipe data yang datanya lebih dari satu. Jadi ada tipe data array berindeks, ada juga array asosiatif. Jadi array berindeks itu kita menggunakan tanda siku. Dia mulai dari indeks 0 dan indeks 0 sampai seterusnya. Array berindeks. Oke. Kemudian kita mendeklarasikan variabel a sama dengan
Jika kita menggunakan tanda kurung siku seperti ini, berarti tipe data di sini adalah tipe data array atau lebih dari satu. Kita pisahkan dengan tanda koma, 10, 20, misalnya 30, 40, 50, lalu kita tutup. Oke. Jadi kita akan mengakses elemen di atas menggunakan indeks. Akses elemen menggunakan indeks 0, dia mulai dari 0, indeks 0, 1, 2 dan seterusnya seperti ini. Jadi indeks 0 adalah 10, indeks 1 adalah 20, dan indeks 2 adalah 30 dan seterusnya. Kemudian kita cetak konsol log. Kita akan panggil variabel A. Nah, variabelnya lalu kita masukkan indeksnya dalam sini. Misalnya indeksnya adalah 3. Oke. Ya, jadi kita panggil indeks yang ketiga. Jadi indeks ketiga itu adalah hitung dari sini 0, 1, 2, 3. Indeks ketiga adalah 40. Oke, jadi kita tampilkan data array ini yang indeks ketiga. Atau kita indeks mulai dari indeks ke 0 kita masukkan, ya, maka dia akan ambil data yang paling pertama. Berikutnya kita masuk ke array asosiatif. Oke, kita langsung masukkan misal variabel B. Kita buat variabel B sama dengan kita gunakan tanda kurung kurawal. Misalnya data yang pertama adalah koe titik 2. Koe itu Kupang. Kemudian untuk yang kedua kita kasih tanda koma, lalu data yang kedua titik 2 adalah Maumere. Kemudian kita kasih tanda koma lagi, lalu kita data berikutnya JKT titik 2 itu Jakarta. Oke. Lalu koma lagi kita masukkan SBY itu titik 2 kita masukkan Surabaya. Seperti ini. Tutup tanda kurung kurawal lalu titik koma. Oke. Kemudian kita akan mengakses elemen menggunakan kata kunci. Akses elemen menggunakan kata kunci. Oke, kemudian sini kita langsung chat, tampilkan konsol titik log. Kita tampilkan berdasarkan kata kunci. Masukkan variabel B, lalu kurung siku seperti ini. Kata kuncinya misalnya JKT, lalu tutup kurung siku, tutup lalu titik koma, maka dia akan menampilkan Jakarta. Oke, seperti ini. Kita masukkan kata kunci lain-lain, misalnya MOV, maka dia menampilkan Maumere. Seperti itu. Lalu kita bisa mengecek tipe data dari A. Tipe data dari variabel yang tadi kita buat, tipe of A adalah
Ya, jadi tipe data dari variabel A adalah objek. Jadi array ini masuk ke dalam objek. B juga objek. Lalu A instance of array, dia akan, apakah dia adalah array, maka dia akan masukkan true. Oke, seperti itu.